Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman, ikutlah denganku kawan podcast Saling Sapa. Halo masyarakat, jumpa lagi dengan saya Tika Apsari, masih di podcast kesayangan kita semua, podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast pertama di Indonesia yang studionya di dalam angkot. Setiap episodenya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak hanya ciamik, boys, tapi juga inspiring untuk nawa-nawa dimanapun Anda berada. Nah, untuk episode kali ini di studio angkot kesayangan kita semua ini sudah hadir Mbak Kurnia Mahiruni. Ya bener aja namanya. Mbak Kurnia Mahiruni atau yang biasa disapa dengan Mbak Nia. Dan di depan teng-teng kalian lihat berbagai macam karya tangan. Yolah, karya tangan. Berbagai macam karya tangan dari Mbak Kurnia Mahiruni. Kiyono Maman, boneka. Dan uniknya lagi, engko apa sih keunikannya Mbak Nia ini sehingga kita undang di sini di podcast kesayangan kita semua. Kita akan tanya-tanya lebih lanjut ya Mbak, cerita-cerita soal boneka. Dan lagi tak spill maneh, Mbak Nia adalah teman lamaku. Pokoknya kabeh dadi kanca suweku mesti tak undang rene. Loh ya lho Mbak, aja nih kebanyakan beliau ini dulu adalah wartawan, sampai sekarang juga masih berkecimpung di dunia media ya Mbak yo. Cuma editor sekarang. Kalau dulu kami sama-sama pemburu berita gitu ya, Mbak Nia di koran khusus pendidikan. Saya di koran bukan khusus pendidikan tapi di desk pendidikan, jadi kita sering ketemu. Nah sekarang ternyata beliaunya sudah jadi businesswoman, wede keren. Mbak ini loh boneka si Amet ya tak cuma. Nah, boneka ini boleh dilihat kan. Ini handmade loh guys, alias buatan tangan ya kan, handmade. Apa ini Mbak? Boneka apa ini, bisa diceritakan? Ini boneka sock doll. Jadi doll. ya boneka berbahan dasarnya kaos kaki. Kaos ya. kaki, sock doll bukan Sock doll. shock doll ya. Sock doll. Berbahan Makanya dasar saya kaos kaki. pakai mereknya itu Davayu Sock Cute gitu. Oh. Bukan Sock Cute ya, tapi Sock Cute. Sock kaos kaki. Ya. Davayu. Sock Cute. Apa Davayu itu Mbak? Davayu itu, kalau Davayunya dari nama dua anak saya, Oh. Dava dan Dayu. Akhirnya Digabung jadi Davayu, makanya ya. gini. Davayu Sock Cute. Oke, ini berbahan dasar kaos kaki loh. Selucu ini guys. Jadi ini kaos kaki, ini bajunya juga kaos kaki, ini topinya kaos kaki. Cuma saya aplikasikan kombinasi dengan kain, bisa kain katun, kain batik, bahkan kain perca. Ini yang ini dari kain perca gitu. Sing di tas iku mang, iku tekan kain perca guys. Kalau ini semuanya ini dari topi, kaos kaki. Kepalanya ini, nah ini juga kaos kaki. Kaos kaki yang biasanya desekile kita orang ya. Itu disulap menjadi bahan selucu ini, menjadi karya sebagus ini. Ya Allah, mulai tahun berapa Mbak? Kalau bikin kaos itu kaki mulai dari ini, kaos, kaos kaki dari kaos boneka, dari kaos kaki. mulai ini sejak habis melahirkan anak keduaku. Jadi kurang lebih ya hampir 9 tahun ini. 9 tahun Ya. bikin boneka Januari dari kaos besok itu 9 tahun. Oh. Apa kira-kira yang dipilih sehingga kaos kaki tadi bahan utama ini? Jadi sebelumnya aku itu memang suka kerajinan ya. Dari dulu pernah bikin clay, usahaku clay. Tapi habis itu booming clay ya. Claynya itu bahan dasarnya yang aku bikin sendiri, bukan clay artifisial. Terus habis itu kok agak jelimet gitu ya clay itu. Terus aku berpikir gimana ya biar bisa disambi. Kalau clay itu nggak bisa disambi, kita tinggal gitu udah kering cepet kering. Gimana ya, akhirnya aku coba ini bikin kaos kaki. Kan dulu pas ini kecil kan bisa sambil ngomong gitu ya, bisa sambil ngomong tak kerjain, sambil gendong ya bisa sambil jahit gitu. Apa asal dipilih kok kaos kaki?
kudu bahan yang lain, misalkan kaos bekas misal. Kenapa? Nah, kalau kaos kaki ini lebih ini ya, lebih mudah aku ngaplikasikannya. Soalnya terus terang, aku itu nggak bisa jahit sama sekali waktu itu ya. Jahit mesin? Iya, sebelum aku nggak bisa jahit. Akhirnya aku pengen boneka tapi yang bisa aku jahit tangan gitu loh. Nah, dengan kaos mainannya bocil. Iya, awalnya gitu dulu. Habis itu keterusan banyak yang pesen. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita jahit tangan aja bisa kalau kaos kaki itu nggak perlu nggak perlu mesin jahit. Dulu itu aku sampai akhirnya pesanan banyak. Iya. Terus kan kewalahan ya kalau jahit tangan. Akhirnya aku coba sih beli mesin jahit portable itu. Itu aja nganggur berbulan-bulan di rumah karena aku nggak bisa. Terus akhirnya ya itu otodidak aku belajar gimana sih cara jahit pakai portable itu ya. Itu akhirnya bisa. Otodidak semua pokoknya. Kate gawekno dayu mainan. Iya. Delok kaos kaki akeh. Dibikin lah. Jahit tangan, awalnya jahit tangan. Selama 9 tahun. Ele nggak waktu itu bikin apa? Boneka sing model opo? Dulu itu awalnya bikin boneka pakai belangkon gitu. Kan aku kepengennya sebenarnya sock doll ini kan produk luar ya. Cuma aku kepengen di luar negeri udah familiar di sana itu. Cuma aku pengen bagaimana produk luar ini tapi rasa lokal gitu loh. Lokalisasi. Lokal. Dinaturalisasi biasanya. Akhirnya aku bikin itu. Dulu itu awal bikin coba sih tak bikin yang sepasang wong Jawa, yang satu pakai konde, yang satu pakai itu belangkon itu. Gitu pakai apa? Itu kainnya aja pakai percaya. Percaya dari kakakku. Ini sama percaya. Iya. Oh, itu belum dijual. Belum sik gawe kesenangan dhewe. Terus awal mula terjual itu ya apa ceritanya Mbak Nia? Ya itu akhirnya banyak yang tahu kan, aku share gitu. Terus soalnya kan boneka ini uniknya itu bisa custom ya teman-teman. Iya, betul. Aku pengen bikinin yang model seperti ini, bisa nggak? Yang awalnya nggak bisa, aku iyain aja. Bondo nekat. Iya, bondo nekat. Iya bisa. Terus akhirnya padahal gimana ini? Gimana ini? Terus request dikasih nama gitu ya. Nah dari situ akhirnya lah kok semakin banyak yang ini. Keren. Awalnya memang expect nggak sih kalau dijual ngono apa memang kayak koleksi? Awalnya kayak iya sebenarnya awalnya ya itu buat mainan habis itu kok ini ya kalau ada yang tertarik gitu akhirnya aku ini akhirnya ditekuni bisa tak tekuni tak jual gitu. Pertama saya tuh siapa Mbak Nia Bian? Aduh kok lupa ya, itu ya teman-teman sendiri yang beli itu teman kuliah dulu, teman kos dulu gitu. Akhirnya ya itu tak upload terus kan, upload di Facebook, di IG, akhirnya banyak yang kenal, terus diangkat juga sama teman-teman wartawan. Itu sangat membantu. Iya benar. Sampai duwe kocak wartawan kan. Sampai akhirnya itu ini masuk di itu loh laptop si Unyil juga. Pernah ya? Pernah. Jadi terus aku juga ikut kan komunitas dongeng. Nah dari situ kan juga ini aku buat ini juga ya, selain memang suka dongeng juga pengen mempromosikan ini. Jadi setiap kegiatan gitu aku ikutkan boneka-boneka aku. Oke. Mbak Nia boleh diceritain nggak? Ini kan 9 tahun ya. Nah selama 9 tahun itu dapat klien yang model ya opo ae? Pernah dipesan sopo? Tadi sepil sebelum kita on air ya. Ini yang model mana tadi ya? Kudungan. Yang ini ya? Ini. Pernah. Ini kalau ini aku ini juga sebenarnya ini nggak sengaja aku bikin ini. Ini kalau yang ini tuh pesenan kakakku sendiri yang di Wonogiri itu pesen buatkan ini buat kenang-kenangan kepimpinannya gitu kan. Tapi di model ini tempat tisu. Akhirnya aku pikir
gimana ya model boneka tapi dibuat tempat tisu, akhirnya ini tak model seperti ini. Lucu. Akhirnya ini tak produksi banyak gitu kan. Kakakku kan juga seneng, oh bagus kok, coba dibikin banyak gitu kan. Akhirnya tak produksi banyak. Ya alhamdulillah yang model ini juga banyak yang suka. Dibeli siapa waktu itu, ada tokoh nasional? Ini pernah dibeli Neno Warisman, pernah Mbak Neno beli ini waktu Bunda Neno Warisman. Waktu itu kan aku buka galeri di Atria Hotel. Ya. Di situ sama teman-teman UMKM dikasih ruang sama Atria Hotel, kita bisa jualan di situ. Nah, di situ kan banyak tokoh-tokoh, bahkan Pak Presiden Jokowi waktu itu juga nyamperin, mampir ya walaupun cuma dilihat aja. Tidaknya tahu di calon presiden ya. Terus di Atria itu juga sering ini ya kedatangan tamu luar negeri. Nah, itu paling laku yang justru yang model lokal gini, pakai batik, Blangkon, tak model Bali gitu, malah laris yang beli itu orang-orang bule. Terus ada lagi nggak toko-toko siapa yang mungkin pesan khusus atau rektor, opo dari akademisi? Oh iya, dari akademisi itu ada yang pesen dibuat maskot UB itu. Maskot UB sih, bunder itu. Iya, yang model robot itu. Yang model robot itu, aku robot pikir ke astronot ya. Itu pesen nih Mbak Nia. Terus ada juga yang sudah langganan ya dari Sun Education. Sun Education itu kan dia partnershipnya kan dari luar negeri, dari UK, Inggris, yang didatangkan di sini jadi gurunya ya, jadi teachernya. Nah itu mereka itu akhirnya pesen ke saya untuk dibawa ke Inggris, dibuat souvenirnya cendera mata. Kemarin itu pesan yang model Papua, Kalimantan, walaupun jelimet itu ya, itu jelimet rumit. Model apa? Ya itu yang adat-adat gitu malah susah. Kalau yang model gini gitu itu nggak seberapa rumit. Kalau model kayak gini nih pengerjaannya berapa lama sehingga jadi satu? Kalau ini sehari gitu bisa jadi, iya. Kalau yang itu kan model ini loh, terutama Kalimantan itu kan ada aksennya ini ya. Betul, biasanya akhirnya aku khusus ya, kayak kalung. Ukirannya itu loh, ukirannya ya tak gunting, tak pakai ini handmade, bener-bener handmade gitu. Jadi itu makanya agak susah. Kalimantan ini. Kalau gitu itu biasa kemarin itu seminggu itu bikin 3 pasang gitu. Memang handmade. Iya. Terus yang bikin model kecil-kecil gitu juga kemarin pesan di saya model ini apa? Dalang. Dalang itu buat gantungan kunci gitu. Itu pesan banyak kalau dari Sun Education itu. Untuk dibawa ke Inggris. Ini kosakinya semua kosaki bisa? Apa Samen punya kriteria khusus kosaki khusus? Kalau aku kriterianya itu pokoknya yang bahannya halus. Kaos kaki kan ada yang ini juga ya berudung. Itu kalau sebisa mungkin aku milih yang halus, yang katun gitu kan, katun, terus yang motifnya juga bagus, motifnya lucu, warna-warni. Oh gitu. Carinya Samen maksudnya ada di pasaran, angger golek pasar maksudnya? Pokoknya aku ini setiap jalan-jalan gitu ya, dimanapun mesti aku melirik ini yang jual kaos kaki. Loh, kok ada yang lucu, imut ya, mas tak beli. Ya. Tadi kan koleksi kaos kaki. Iya, di rumah itu banyak numpuk kaos kaki. Terus juga ada supplier juga kaos kaki. Ya. Sampai ada supplier yo. Nah, sampai ada suppliernya berarti mungkin ada kriteria khusus sama ini. Iya, pokoknya yang bahannya bagus, motifnya yang lucu, motifnya warna-warni, unik gitu pokoknya. Itu yang aku pakai. Ada yang lokal, ada yang ini impor. Kaos kaki impor itu lebih ini ya, kalau dari segi bahan, dari segi motif itu lebih bagus kalau yang impor itu. Cuma memang kalau impor itu kan kita dapatnya barang itu barang yang apa ya, kayak sortiran. Jadi sebenarnya di sana itu limbah. Iya, limbah yang
akhirnya di sini aku olah menjadi Oh, keren boneka gitu. Mungkin kalau di Iya. sana nggak lolos QC kali ya. Kadang ini antara kanan sama kiri itu beda, jahitannya sedikit gitu aja. Oh gitu ya. Itu udah 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 disortir di- sama mereka. Oh, Iya, di akhirnya tak sananya buat. limbah, di sini dari sebagus ini Iya. ya kan. Oh, biasanya ada negara khusus nggak? Oh, lah iki apik iki, tekan Cina apik iki, tekan Jepang ini. Ada kayak gitu nggak? Apa sampean angger impor aja? Iya, pokoknya ini aja. Bagus gitu aja udah tak Oh, tak keren, beli ya. keren. Ih, Mbak, bawa alat bahan nggak kayak gini? Bawa. Nanti kita Cuma- demo ya. Iya, Oke. iya, Mbak bisa. sampai 9 tahun. Mm-mm. Terus tahu di tuku UB, mana jadi langganan Sen Education untuk buat tangan para bule pengajar. Terus siapa? Aku sering nonton kayak misalkan gawe wisuda. Ya, itu custom. Banyak itu yang pesen wisuda, Heeh. model wisuda. Kebetulan kan Kota Malang ini memang kota Pendidikan, pendidikan, banyak universitas, jadi pasarnya untuk itu memang tinggi. Oke. Tapi justru kebanyakan itu yang beli di aku itu dari Jakarta. Oh. Dari luar pulau pun sering ada, Kalimantan, Sumatera, Lampung itu juga ada. Oh, yang paling banyak malahan sih Malah Jakarta, Jakarta itu banyak yang pesen. Soalnya kan mereka itu gimana ya? Mungkin untuk handmade, kecintaan mereka akan barang handmade gitu itu memang beda sama kita. Bener. sangat menghargai gitu loh kayaknya. Dan barang-barang yang handmade seperti ini di Jakarta itu memang sudah umum tapi mahal. Kayak gini nih dijualnya 200. Kayak gini. 250 gitu. Oh, gitu. Makanya beli di aku itu mungkin ini ya menurut mereka, bagi mereka ya murah. Aku jualnya antara 100 sampai 150 kalau yang ukuran segini. Sesuai kerumitannya juga gitu. Bisa lebih gede lagi. Bisa. Dulu pernah ada mahasiswa itu yang pesen di aku. Ukurannya seorang gini. Seorang literally seorang ngono. Itu dia buat penelitian, skripsi, dibuat ini boneka yang bisa ini loh nunjukin ini bagian tubuh gitu. Oh. Disentuh gitu nanti bisa bunyi. Oh, gitu. Itu aku yang bikin bonekanya, tapi dia yang merakit ini. Yang merakit sistemnya. Sistem suaranya Kok itu boris, pernah. Mbak? Jadi Lah, aku pokoknya semua mulai boneka kecil sampai gede insya Allah tak paling kecil sampai tak berapa? buatin. Keren. Paling kecil gantungan kunci gitu. Jelimet kan lek. Mm-mm. Cilik ngono. Iya, semakin kecil semakin jelimet juga. Lah lek gedene sak uang ngene iki sampean enggak ini pirang Nah dino? itu kalau untuk itu bahannya bukan kaos kaki ya, itu bahannya beda lagi. Oh, beda lagi. Heeh. Pikirku entek pinang kos kaki ya kan. Ya itu cukup lama kalau itu pengerjaannya, soalnya kan harus sesuai ini ya permintaannya klien tadi. Jahit tangan juga. Enggak, kalau itu kan udah mulai pakai mesin Oh, jahit. mulai iso, Sekarang iso. udah mesin jahit, udah aku kembangin ke ini. Oh. Ya ini kebikin jadi bukan hanya boneka tapi lebih ke ini loh tempat tisu, Oke, dompet, macam-macam aku ya. bikin ya. Jadi biar nggak monoton ya. Betul. Jadi segala macam produk. Ini sampean made by order atau mungkin sudah ada yang ready stock ngono Bu? Kalau untuk ready stock ya terus terang sedikit sih ya, lebih banyak Made by order. order aja. Berarti fresh. Ya, Fresh jadi from oven. jadi bisa milih sesuai keinginan. Aku pingin roknya modelnya gini. Biasanya orang-orang itu ngirimin foto ke aku. Mbak buatin yang kayak gini. Oh ya, tak buatin. Namanya mengilustrasikan. Mm-mm. Wah, keren. Mbak, kalau misalkan ya dari kalau di rata-rata saulan, kira-kira sampean gawe piro piece? Sebulan itu kalau yang gede-gede gini ya 30-an gitu sekitar itu. Lek total ya gede ya cilik ya opo ngono. Ya kan nggak mesti ya, kadang ada pas kemarin itu dapat pesanan souvenir kecil-kecil bawahnya, yaitu akhirnya banyak produksi di bulan itu. Dulu pernah bikin souvenir buat nikahan 800 pieces itu pernah, gantungan kunci. 800 piece sampean bikin sendiri tangan. Ya pakai mesin jahit. Heeh. Mesin jahit sama tangan juga kan pengerjaannya, tapi lebih banyak Tangannya. 80%-nya itu handmade malahan. Mesin jahitnya pakai Dondoli, apa 20% segala. iyo.
Itu sama garap dewe Mbak, apa teman ada? Ada ini karyawan. Keren loh, terus Yang bisa bantu. memberdayakan orang Iya. sekitar. Berapa karyawannya sekarang Mbak? Satu yang bantu ini, biasanya ini dasarannya, terus ininya ini kan biasanya Iya, dibantu. ya Allah, lucu banget. Ya. Ih, gemes. Jadi aku tinggal ini gabung-gabungin. Mbak, ini kan sampai 9 tahun ya wis. Mulai awalnya posting-posting iseng gawe dulinan untuk anaknya, namanya Dayu anaknya. Terus habis gitu sampai di pesen bolong atos, di tuku di OT Pak Presiden Jokowi. Iya. Dan segala macam wis gak karu-karuan wis boise. Suka dukanya apa jatuh bangunnya mungkin bisa diceritakan kepada nawa-nawa yang lagi menyaksikan. Ya kalau suka dukanya karena ini handmade, jadi aku nggak bisa memproduksi ini ya. Sekali produksi banyak gitu. Terus ini juga kecepatan membuat itu kan nggak bisa nggak bisa langsung jadi hari ini. Nah itu harus benar-benar bersabar. Jadi customerku juga ini aku bilangin harus sabar nunggu kayak gitu izinnya. Itu dukanya di situ sih, kayaknya lebih ke ini loh, Proses tenaga kerjanya terkendala di situnya. Pernah nggak sih nyoba misalkan ini handmade terbatas tenaga dicoba pakai mesin kayak enggak nemen-nemen kesele? Iya, sudah pakai mesin, tapi kan ini mesin itu cuma gini ininya ya, tapi kan yang merakitnya kan tetap handmade. Oh, ngono. Ini bikin matanya nggak bisa aku pakai mesin. Oh, ame di Mbak. Ini matanya ya pakai ini sulam tangan gitu. Oh, ya oh iya. Jadi orang-orang biasanya ini custom nama juga kan. Nah itu juga pakai tangan aku handmade, pak sulam namanya gitu. Lek pure full gawe mesin gak iso ya? Berarti kalau untuk bahan kaos kaki ini kesulitan menurutku ya, kan dia lentur. Iya, kalau yang bahan boneka-boneka itu ada yang ini sih bisa pakai mesin yang gede itu ya. Itu bisa, tapi kalau untuk ini kok kayaknya aku pernah nyobain susah gitu loh. Berarti ya pakai tangan ya. Pakai tangan. Terus duka yang lain misal apa ono customer sing nggak bayar, sing ngemplang apa di cibir orang. Ya itu pernah. Ya apa. Udah request. Kan aku bikinin gini ya, gini ya. Oke. Udah jadi, ternyata nggak jadi diambil PHP. Ya udah. Nah itu kadang dukanya di situ. Dan aku itu sistemnya itu mungkin ini ya kelemahanku juga ya. Aku baru mau dibayar kalau barangku udah jadi. Barang bener gitu. Enggak. Kalau barang udah jadi tak foto. Ya ini baru mereka bayar ke aku, baru tak kirim. Sampai gitu. sekarang walaupun sudah ditipu nguniku. Iya, aku nggak tegon. Kalau harus minta DP dulu. Jadi ya gitu. Iya ya. Ya jadi gitu. Kadang ada yang PHP gitu. Banyak sing nguniku, Mbak. Ya enggak sih, cuma 1-2 gitu. Ya jangan kere bangkrut bandare ya. Terus kemarin ngono misalkan biasanya niki mau mesti nih video ya. Ono wong kate memulai anyar mesti ono sing nyinyir, ono sing julid. Ono bisa ngono, Mbak. Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah berarti enggak. sekitarnya bagus-bagus, baik-baik gitu. Apa mana suka dukanya untuk permodalan misalnya? Permodalan alhamdulillah selama ini ya enggak ini ya, soalnya sebenarnya untuk produk handmade ini modalku itu kecil. Yang bikin mahal kan yang bikin mahal itu tenaganya dan kreativitasnya. Iya, dan kreativitas. Benar. Kalau untuk modal sebenarnya modal ini aja ya, tekad. Iya. Modal semangat itu yang lebih penting. Benar. Untuk menjalani usaha itu. Oke, sekarang marilah kita saksikan bersama demo Mbak Nia membuat boneka. Jeng. Aku demoin yang ini aja ya. Oke. Ini tadi aku udah bawa, ini udah tak jahit, tinggal kita masang kepalanya. Oke. Bikin kepalanya. Iya.
Ini bahan-bahannya itu kaos kaki seperti ini ya. Nah ini yang tinggal kita pasang kepalanya. Kalau ini lebih banyak dijahitnya memang ya, karena kan betul. ini bahannya katun. Iya. Nih. Nah, tuh lucunya itu yang cowok ya. Oh, cewek semua. Cewek. Bahannya yang dipakai kaos kaki ini aku bawa yang sisa. Soalnya kan kepala butuh kecil aja. Betul. Ini ada gunting, kita butuh benang sama jarum. Langsung ini ya. Iya, langsung. Kita Aku praktekin excited, ya. Oke. Kita bikin romantis. kita bikin kepalanya cewek ini. Ini untuk isiannya pakai dakron. Oh, isiannya Ya. pakai dakron, guys. Nah, Harus dakron, nggak boleh dikasih. iya, dakronnya ini aku dakron yang bagus. Oh. Jadi yang nggak menggumpal gitu loh. Iya Empuk. betul. Sudah dibentuk. Ya udah, caranya gini, gampang. Gampang bagi yang bisa. Bagi yang ada buka kursus nggak sih Mbak Nia? Iya, buka kursus juga. Oh, Aku buka kursus iya bisa kalau mau belajar. Oh, di rumah bikin. juga buka Iya, kursus. Tapi juga jadi narasumber gitu ya nih, pelatihan-pelatihan. Iya, Oh, pernah keren, jadi keren, narasumber. Ini Terus dijahit tekniknya apa? Di apa ya ngarani? Delujur, som? ya apa di mana? som aja Oh, di biasa. som aja. Kira-kira segini, kita kira-kira aja, nggak ada pakemannya. Nggak ada kalau pakem, betul. kalau bedanya boneka ini sama boneka yang diproduksi massal yang bahannya dari apa tuh, bulu-bulu itu loh. Itu ya di sini aku nggak pakai ini, nggak pakai pola. Kalau Iya. itu kan pakai pola itu. Jadi walaupun- bisa diproduksi sekali produksi 1000 gitu bisa satu pola gitu. Kalau ini nggak bisa. Kenapa nggak samain pola aja? Nggak bisa. Oh, Ini nggak tanpa boleh. pola. Oh. Jadi dadakan kok tahu bulan. Iya. Mungkin itu kali yang membedakan keunikannya kalau misalkan boneka yang lain satu model wis podo wis ngene. Lah Iya, iki ini makanya boneka mm-mm. eksklusif. Iya betul. Eksklusif. Jadi nggak ada yang menyamai. Terus dijahit. Ya, kita jahit biasa aja. Iya lucu loh. Nah, gini. Oke. Kalau ini kan mau kita buat kayak gini ya, pakai Iya. jilbab. Oh. Kalau pengen pakai rambut bisa. Oh, kalau rambutnya Ini pakai apa? rambutnya pakai wol, Oh, yang benang ini wol. pakai kaos kaki juga ini, yang Tapi hitam. dipeluntir-peluntir. Dibikin kepangan. Ini Oke, udah selesai. kita mau bikin ini, carikan warna yang sesuai ya, ini kayaknya ya. Oh iya. Ini apa oke. ini ya? Oh, itu Ini ya, ini ya. Nah ini kaos kaki seperti ini. Kita bikin, kita jadikan jilbabnya lucunya. seperti itu. Emang warnanya yang gini ya, maksudnya saya gonjreng-gonjrengnya lucu ya. Iya. Karena yang shocking. Oh, begitu. Gini aja udah. Oh, kita iya, potong, lucu. udah Boleh jadi. ditunjukin ke kamera nggak jadinya Ini kayak gimana? udah Nah. jadi ini kan kayak kepala pakai jilbab gitu. Tinggal kita gunting. Oh, nanti itu sisa kainnya bisa pakai untuk apa, Dipakai, modelnya ya? iya, sisa kainnya ini bisa dikreasikan bikin yang lain. Keren. Makanya nggak ada ini, Nggak ada aturan sampah khusus. Oh. di rumah itu nggak ada. Waduh. Walaupun perca sekecil apapun itu aku manfaatkan di iya, rumah Mak. itu. Tak buat Keren ini sampean. tali rambut gitu Oh. atau apa pokoknya. Anaknya udah eksperimen ya tali rambut. Jadi ya ini nggak ada yang mengotori lingkungan. Oh. Kita manfaatkan semuanya. Berarti stok
kaos kaki sama itu berkebong-kebong ya. Ya, ini keranjang, ada Oh, berapa oh. keranjang di rumah itu. Mbak, kalau misalkan bicara soal ini kan bisnis dekat sama yang namanya omset. Nah, boleh nggak kita ngobrol soal omset? Boleh ya. Iya. Nah, kalau misalkan omset dalam 1 bulan itu kira-kira sama omset yo. Berarti kan omset kan bruto yo. Yang Omset pendapatan kotor ya. kira-kira sampai berapa? Puluh juta. Itu mungkin ratus juta. Oh, nggak sampai. Ini Bukan kan sampai ratus produk kecil-kecilan ya antara ya 6 sampai 10 gitu lah. Kalau pas rame gitu ya bisa segitu. Pernah nggak sih kan jenenge usahaku ono naik turun ya Mbak yo. Iya. Kadang ruame lele pas sepi ngono ku ya apa Mbak? Kalau pas sepi ya udah aku ya tetap produksi, tetap ini aktif ngupload gitu ya. Konsisten Itu, upload ya. konsisten. Namanya rezeki kan gitu ya. Iya, Kadang-kadang betul. banyak. Lah kemarin itu ya nggak diduga gitu kan ya. Yang apa itu? Ternyata ada yang pesen yang itu yang 800 itu. Sana Education. Oh iya betul, yang Sun Education sampai dibawa ke luar negeri Iya. itu. Ini kita ginikan dulu. Ini lucunya ya. Jelimet ini memang bikinnya. Iya bener, misalkan didelok kos kaki, ya sepurane piro sih ya. Lah tapi mbak ini jelimetnya ini kan tidak semua orang bisa kan. Iya. Nah, begininya. Jelimete, nggak turue, kejojotome. Kecelakaan kerja ya kejojotome. Terus jarum. Wow. Lucu loh. Kalau misalkan apa kursus ngono iku, Mbak? Itu biasanya mulai dari orang nol portal kayak aku umpamane. Ya, Berapa kali bisa. pertemuan? Oh, bisa. Bisa sekali pertemuan aja nanti insya Allah udah bisa. Tak ajarin mulai dari nol cara membikinnya ya. Oh, mulai Itu nol insya portal. Allah bisa. Keren loh. Paling kalau pelatihan cuma berapa jam gitu udah mulai dari nol sampai jadi nanti dibawa pulang udah bentuk boneka biasanya. Udah mulai selesai. Sumuk ya tiga. Ya doakan nanti ini angkotnya bisa pasang AC kayak gini. Wash. Ini kita menjadi angkot. Di dalam Pengalaman pertama ya. Biasanya yang jahit di kelas. Pengalaman pertama ini. Jahit di angkot. Keren. Ya kita pasang gini. Cuma ini nggak bisa terlalu rapi ya. Iya. Soalnya memang butuh waktu kalau Betul, terlalu untuk rapi. merapikan. Kita ini aja paling nggak udah mengerti langkah-langkahnya. Nah ini kita satuin di sini. Oh. Ini pakai jahit tangan juga ini yang gabunginnya ini. Pakai teknik zoom lagi. Ya, di zoom. Tempel. Oke. Oh, cepet ya. Lanya tangannya Rek. Iya, gini. Pernah ngisi kelas di mana aja Mbak Nia? Pernah ngisi di ini ya. Di Hotel Atria itu kan kita buka ini juga ya workshop di situ. Terus dulu pernah dimintain dinas dinas UMKM. pemuda. Oh. Dinas pemuda itu ngasih pelatihan ke ini loh, ke Karang Taruna, ke pemuda-pemuda sekota Malang. Itu pernah. Dinas Pemuda dan Olahraga itu loh apa? Dispora. Dispora, betul. Ya. Itu Ada nggak sih pernah. orang laporan Mbak Nia, ini saya mengikuti jejaknya apa gitu? Alhamdulillah ada Ada ya? yang ikut Keren. pelatihanku itu juga mereka juga akhirnya mengembangkan usahanya, tapi karakteristiknya itu beda, nggak iya, sama betul. dengan aku. Itu ya ikut seneng juga ya kalau mereka akhirnya bisa ngembangin. Kayaknya kan benar-benar manfaat karena ada feedback ono output benar.
Loh, sekate tadi. Iya, ini tinggal nanti ngasih bikin mata sama Mulut. Loh, wis jadi arek kudungane. Keren loh. Ya, kurang lebih gini ya. Mulai harga berapa sih Mbak Nia kalau untuk Sock Cute, Davayu Sock Cute ini? Mulai yang kecil itu 20.000, yang model gantungan kunci yang simple gitu ya. Itu 20.000. Kalau yang gantungan kunci seperti ini mulai 40.000. Gantungan apa? Tas, gantungan mobil gitu. Yang lagi viral Labubu. Bikin juga lah bubu. Enggak. Belum bikin aku. Labubu. Nah, ini tinggal kita kasih. Loh, boleh ditunjukin nggak? Sebentar. Kita rapiin dulu. Nah, ini menjadi kepalanya, nanti tinggal kita kasih mata sama mulut. Jelimet nggak kalau bikin mata sampai mulut? Kita pakai ini juga, jarum sama hitam. Oh, mulut dulu aja, mulut dulu aja. Ini benangnya benang sulam kalau buat yang mulutnya. Oh, beda ya, Mbak? Mata pun benang sulam. Konsentrasi nyelundup nodom. Mungkin yang penting menaiki adalah pelatihan nyelundup nodom. Susah ini. Nah, kadang-kadang semakin dijilat malah ini tambah. Sebenarnya ada alatnya, lupa nggak bawa. Buat nyelundupin. Alat nyelundup nodom. Ini kita bikin mulutnya warna merah. Benangnya merah. Kita gambar dulu. Kurang lebih kayak ini ya. Oh, digambar dulu. Biar pas. Oh, khusus untuk mulut sama mata dipola. Cuma digambar. Iya. Aku ndeloknya sampai ngene lho. Agak goyang-goyang. Ini kita sambil bergoyang-goyang. Asik. Sensasinya begini memang. Nih, kita mulutnya ini. Kan nostalgia Mbak gini, suwe gak numpak angkot. Matanya, aduh ini agak susah ini soalnya sambil goyang-goyang ya. Bikin matanya. Oh, begitu. Dilembret dikit. Jembret dikit tapi nggak apa-apa. Oh, dari bawah dagu. Iya, jadi kita sembunyikan jahitannya biar rapi. Filler tanam benang. Iki literally tanam benang iku iki. Oh, jojok ngomong tanam benang iku. Yo gak jelek iku. Ngawut ae aku. Lagi tanam benang. Tanam benang boneka maksudnya. Oh, begitu. Iya. Ini karena kita sambil bergoyang, jadi mohon maaf ya, nggak bisa rapi. Nggak bisa rapi nih. Tidak perlu sempurna, yang penting mengerti apa adanya. Nah, ini kita sembunyikan lagi benangnya. Di bawah leher lagi. Oh, wis hati mulutnya. Iya. Bibirnya nupli. Kadang juga pakai ini juga. Apa itu? Lem tembak kalau untuk giniannya ya. Oh, biasanya aku biar rapi yo. Tak lem tembak bisa, dijahit juga bisa. Biasanya sama kayak merah-merah pipinya itu. Yo. Pakai blush on. Oh, aja blush on. Iya. Biar cantik. Biar cute gitu ya. Apa, Dek? Ih, lucu wes, mari. Sekarang kita bikin matanya pakai ini. Dari matamu. Apa sih mau nambah sih? Gak cocok nyanyi. Nah. Aduh. Ini bentar lagi lagi ongoing bikin proyek pesanan mana Mbak Nia? Iya, ini ada pesanan dari customer bikin kayak ya sesuai ini permintaan dia foto. Mungkin buat suaminya kayaknya.
minta sesuai permintaannya, dikasih nama, pakai seragam gitu. Aku sering ini disuruh bikinin ini loh, boneka yang buat nikah itu juga. Boneka buat nikah. Lucu. Iya. Dokter gigi dulu itu pernah, dokter gigi. Kemarin terbaru itu bikin dia itu kayaknya nakes ya, pakai seragam nakes yang cewek, yang cowok angkatan gitu. Kadang susahnya di situ. Aku pengennya gini. Waduh ini ini agak susah nyari warnanya. Susahnya kadang di situ malahan. Nyari bahannya yang sesuai gitu loh, yang bisa pas sama ini permintaan customer itu yang kadang susah. Itu kalau misalkan koyo boneka ngono iku dikombinasi pakai kain nggak? Apa pure semuanya kaos? Loh ini pakai kain. Oh. Pakai kain. Dikelambeni. Bajunya itu kain. Ini sekarang bikin mata. Bikin bulu mata. Jadi guys, memang Mbak Nia ini terampil dari dulu ya, jadi hal semacam ini wes kudu apa ya, wes kudu hal baru ngono lho. Dan dulu itu memang dari kecil ya, kakakku itu kan dia penjahit ya. Jadi aku seneng ini bikin dari perca-percanya itu aku bikin tali rambut gitu, udah aku jual gitu. Memang dari kecil mungkin ya udah seneng sama usaha kerajinan gitu. Tapi ya jahit tangan, tak bikin tali rambut ya. Gitu. Jujur sampai sekarang aku gak jahit. Gak iso aku jahit, Tris. Cuma kalau untuk menjahit pakai mesin jahit itu malahnya gak iso. Gak bisa. Padahal kakakku itu menjahit. Ahlinya. Jadi penting loh, ini termasuk life skill nggak sih ini Kyo? Iso jahit, iso masak, iso anu itu life skill. Siapa sangka ini ternyata dari hobi, awalnya kepingin bikinin boneka buat anaknya, malah jadi salah satu mata pencaharian, sudah bisa meng-hire orang. Sengaja ya. Iya. Iso transfer ilmu dan ternyata alhamdulillahnya dipakai lagi sama orang yang mendapatkan ilmu. Iya. Nyenang na uang soalnya kan, ternyata sudah ekspektasi. Dengan omset sampai 10 juta per bulan, keren loh. Amin. Amin ya Allah. Pejabat mana lagi yang pernah pesan Mbak? Apa pernah ada? Konsen lagi. Ini sih kurang lebih jadinya gini ya, kurang rapi. Nggak apa-apa, mau ngikutin kita sambil bergoyang-goyang. Tapi sudah oke banget. Lontar-lontar, cabi. Dijahitnya pinggir aja bocol gini. Kurang lebih begini jadinya. Boleh ditunjukkan? Iya. Tinggal kita isi dengan misi-misian. Kita isi tisu. Ini jadi ini bajunya ini bisa dibuka, jadinya nanti kayak gini. Bisa digantung di mobil, bisa di rumah juga bisa. Lucu nih. Kalau ini saya kasih kotakan. Pakai aku ya bikin sendiri ini kardus gitu. Pak bikin sendiri sesuai ukuranku. Apa sing sampean gawe kira-kira, Mbak? Sing kira-kira sampean gak iso gawe iku apa iso digawe ya apa? Subhanallah. Aku lagi ini sekarang lagi tertarik ke sulam. Jadi biar nggak bosen ya. Aku nyulam. Diaplikasikan gitu ya. Pengenku nanti di roknya boneka gitu tak kasih sulaman. Boleh tunjukin nggak ke kamera jadinya kayak gimana? Nih, jadinya seperti ini. Lah, lucu nih. Ya kan? Keren banget loh. Ini nanti semoga ini insya Allah ini akan jadi inspirasi bagi siapapun yang menyaksikan, melihat tayangan podcast Angkot pada episode kali ini. Mbak Nia, ini the last statement.
Kira-kira apa yang ingin disampaikan Mbak Nia kepada para pemirsa dimanapun mereka berada? Boleh yang lagi mencoba usaha, boleh yang mungkin sedang menekuni, atau boleh yang bahkan lagi dalam posisi terpuruk soal usahanya. Apapun deh. Pokoknya kalau untuk usaha ini jangan pantang menyerah. Jadi dicoba aja, aku pengennya passionku itu apa gitu ya, passionku apa, entah itu di kuliner, apa di kerajinan tangan, udah dicoba aja, dijalanin. Apalagi sekarang ini kan di era digital ya, kita bisa memasarkan produk kita, cuma kita foto, kita upload, itu sudah bisa menjadi media pemasaran buat kita, gampang banget gitu loh kayaknya ya. Kalau dibanding dulu harus masuk TV, harus sebar brosur gitu kan ya. Kalau sekarang lebih mudah ya. Intinya adalah jangan kreatif loh gitu ya, harus kreatif, harus ini tekun. Betul. Coba lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, berdiri lagi gitu ya Mbak Nia ya. Jatuh bangun, tapi insya Allah nanti akan ada hasilnya. Wah, luar biasa sekali, senang banget bisa ketemu dengan Mbak Nia setelah bertahun-tahun nggak ketemu. Ya Allah, semoga Mbak Nia tetap panjang umur, bisa terus berkarya dan karya-karyanya semakin dikenal dan menjadi salah satu ikon dari Kota Malang atau bahkan ikon dari Indonesia. Saya Tika Absari undur diri dan juga tentunya berterima kasih kepada Mbak Nia yang sudah hadir di studio kita pada hari ini, pada episode kali ini. Mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nia, kepada seluruh tim yang sudah bertugas. Sampai jumpa lagi, semoga tayangan pada hari ini bermanfaat. Dan tentunya jumpa lagi nawa-nawa tetap di podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Tika Absari undur diri, bye.